Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tiara Andini. Saya akan melakukan edukasi dan konseling pada pasien diabetes mellitus pada skala kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tiara Andini. Saya dokter yang menjadi pada klinik ini. Berdasarkan hasil sebelumnya saya identifikasi nama bapak dulu ya, dengan bapak siapa? Fadil. Pak Fadil, usianya berapa Pak? 30. 30. Nah, sebelum itu berdasarkan hasil pemeriksaan saya bahwasanya kadar glukosa bapak itu tinggi dimana di sini saya akan melakukan konseling dan edukasi pada pasien glukosa darah tinggi atau diabetes ya Pak ya. Sebelum itu dimana nanti itu akan mengontrol kadar glukosa darah itu menggunakan alat namanya glukosometer. Tujuannya itu untuk mengontrol kadar glukosa darah bapak itu dalam keadaan rentang yang normal ya Pak ya. Nanti untuk penggunaannya akan saya contohkan ya Pak, dimana pemeriksaan kadar glukosa darah ini dapat dilakukan secara mandiri menggunakan alat glukosometer, laser dan juga autoklik. Sebelum melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah ini, bapak itu harus cuci tangan terlebih dahulu, cuci tangan, kemudian ini dipasangkan, nanti terlihat angka kadar glukosa darah di sini, kemudian nanti itu terlihat di sini jumlah yang harus jumlah normal, yaitu sekitar gula darah puasanya itu sekitar 80 sampai 130 mg per desiliter, dan juga glukosa darah sewaktu, artinya dia bapak bisa langsung mengecek baik itu setelah makan. Apabila di atas 180 itu kadar glukosa darah yang tinggi setelah makan. Pas di sini ada yang menanyakan Pak? Selanjutnya itu bapak juga harus mengetahui manajemen apabila terjadi hipoglikemia atau kadar glukosa darah yang rendah, di mana ada tanda-tanda yang akan bapak rasakan, yaitu mungkin seperti rasa lapar meningkat, gemetar, gelisah, dan juga dada berdebar ya Pak ya. Dimana kalau misalnya bila terjadi hipoglikemia yang ringan itu, bapak boleh langsung makan makanan yang tinggi karbohidrat seperti nasi, tetapi jangan makan makanan yang tinggi lemak. Nah, apabila masih dalam keadaan sadar, bapak boleh melarutkan larutan gula itu sekitar 15-20 gram di air, kemudian diminum ya Pak ya. Setelah itu bila terjadi sampai hilang kesadaran, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Untuk kadar glukosa darah yang sudah dicek tadi Pak ya, itu boleh nanti akan diberikan buku di mana itu untuk catatan bapak untuk setiap kali mengetes kadar glukosa darah, nanti itu akan dibawa ke dokter dan dikonsultasikan kepada dokter ya Pak ya. Ada yang menanyakan Pak? Sudah ada. Nah, karena tadi kan bila terjadi kehilangan kesadaran, maka itu nanti akan diberikan obat ya Pak ya, sesuai dengan dosis dan juga waktu peminuman berdasarkan dari dokter. Nah, karena bapaknya menderita diabetes, dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik, yaitu aktivitas fisik yang ringan seperti berjalan, dan juga untuk nutrisi ini. Untuk karena bapak mengalami diabetes, nanti untuk makanan yang bapak makan itu akan diatur ya Pak ya. Untuk jumlahnya itu berdasarkan berat badan dan juga hasil konseling dari ahli gizi. Terus nanti juga untuk jumlahnya ini dimana setengahnya itu adalah berisi sayuran dan juga buah-buahan. Terus seperempatnya itu protein seperti ikan, dan seperempatnya itu karbohidrat seperti roti ataupun nasi ya Pak ya. Tentang waktu makannya itu dibagi menjadi 3, pagi, siang, sama sore. Terus nanti boleh dengan cemilan ringan, yaitu sekitar 10-15% dari porsi yang bapak makan itu. Aktivitas fisik boleh dilakukan, yaitu seperti jalan, aktivitas ringan, boleh melakukan aktivitas olahraga berat angkat beban, tapi jangan terlalu berat, dan juga hindari gaya hidup yang tidak terlalu banyak gerak ya Pak ya. Untuk aktivitas fisiknya itu dilakukan 2-3 kali per minggu.